Oke, jumpa lagi dengan Mister Panamba. Kali ini kita akan belajar bahasa Sangihe. Jadi bagi Anda orang Sangir, Anda harus mencintai bahasa Anda. Karena seperti contoh Ariel Noah, seorang artis yang melestarikan bahasa Sunda. Jadi kalau kita melihat video-video vlog dari Ariel Noah itu saya sering menonton. Mereka itu berbicara dengan bahasa daerah, bahasa Sunda, meskipun mereka hidup di kota. Sedangkan kita orang Sangihe ini, kita tahu Sangihe, sudah minim, sudah sangat sedikit orang yang bisa berbahasa daerah. Bahkan kita yang tinggal di area perkotaan ini lebih cenderung gengsi untuk berbicara dalam bahasa daerah. Lebih cenderung menggunakan bahasa Mandadonis. Apalagi orang Sangihe yang sudah ada di perantauan. Padahal orang-orang Jawa, orang-orang Gorontalo, orang-orang Makassar, Bugis, mereka sangat mencintai bahasa mereka. Nah, kita orang Sangihe jangan kita terkebelakang. Kita adalah keturunan para pemimpin yang sudah terbukti dengan sejarah-sejarah yang telah saya buat pada video-video yang beberapa video yang telah saya buat itu, tapi memang masih ada banyak video dan sejarah-sejarah itu saya tidak karang guys ya. Jadi bagi Anda yang mungkin pernah mengkritik tentang sumber saya, itu sumber-sumber dari para pewaris sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi ada sumber-sumber dari Tabukan, ada sumber-sumber dari Salurang atau Menuo, ada sumber-sumber dari Siau. Jadi kerabat-kerabat saya, keluarga saya, dan guru-guru saya itu semuanya adalah orang-orang kebudayaan. Jadi sumber ini adalah sumber yang valid. Nah, kita akan belajar bahasa daerah, nama-nama binatang ya guys. Ini hanya pendahuluan. Jadi kita harus melestarikan bahasa kita. Jadi jangan malu, dan jika Anda mungkin belum bisa atau memang tidak hidup di lingkungan yang tidak berbahasa dengan bahasa daerah, alangkah baiknya Anda harus tahu agar supaya jika ada orang yang berkata-kata Anda masih bisa mengerti. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang Sangihe kan tidak tahu. Sebagian besar sudah tidak tahu bahwa bahasa Sangihe itu ada beberapa macam guys. Ada bahasa yang dipergunakan dalam sehari-hari, bahasa Sangihe speaking. Jadi bawera, melo-melo. Ada juga bahasa Sasahara. Bahasa Sasahara ini adalah bahasa Sangihe yang dipergunakan di laut. Karena orang-orang Sangihe percaya bahwa di laut itu tidak sembarang Anda membuang kata-kata. Sehingga kata-kata itu dibuat dalam bentuk Sasahara atau disamarkan. Nah, ini untuk istilah mengecoh roh-roh jahat yang ada di lautan. Nah, itu leluhur kita sangat pintar. Ada juga bahasa Sasalili yang dipergunakan di wilayah daratan. Nah, bahasa Sangihe juga ada bahasa Sangihe modern atau bahasa Sangihe sekarang. Ada juga bahasa Sangihe yang sifatnya middle, dan ada bahasa Sangihe tua. Nah, bahasa Sangihe modern itu maksud saya adalah bahasa Sangir yang sudah tercampur dengan kosakata-kosakata asing atau kosakata bahasa Manado atau bahasa Melayu. Nah, bahasa Sangihe middle itu adalah bahasa Sangir yang sifatnya masih sedikit murni, masih belum ada campuran. Nah, ada juga bahasa Sangihe tua, yaitu yang bahasa yang sifatnya old language kalau dalam bahasa Inggris, old style. Memang kalau berbicara budaya guys atau warisan sastra atau seni, suku Sangihe itu tidak ada habis-habisnya. Ada begitu banyak warisan-warisan sastra, literatur, sejarah jadi orang Sangir. Begitu juga warisan budaya yang sudah terkubur karena masalah penjajahan. Jadi banyak budaya-budaya kita yang terkubur, dan untuk mengembalikan itu agak sukar. Jadi hanya dengan cara inilah kita masih bisa mewariskan. Karena kita tahu pada zaman Belanda itu sampai kain kofo atau mengahiwang. Jadi tenun kain kofo, orang Sangihe sudah mengenal tenun sejak abad ke-18. Ada buktinya. Ada karya-karyanya yang disimpan di Museum Leiden. Yang ada Anda bisa menonton pada video saya tentang kain kofo. Di situ ada bukti-bukti tentang tenun kain kofo. Tetapi sejak Belanda masuk, mereka sudah membawa pengaruh-pengaruh barat. Sehingga para raja itu, kita lihat raja-raja yang itu menggunakan setelan jas dan batik-batik yang berasal dari wilayah Solo atau Yogyakarta. Sedangkan kita memiliki warisan daerah. Nah, itulah. Oke, mungkin kita akan membuat video-video kajian yang banyak tentang hal-hal tersebut, tapi pada video yang selanjutnya. Tapi kali ini kita akan belajar bahasa daerah. Yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk dalam bahasa Sangihe teni. Jadi ingat ya guys, pengucapan bahasa Sangihe itu ada 4. Ada 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 Nah, itu ada kodenya. Nanti saya jelaskan pada video yang selanjutnya. Teni bukan teni atau bukan teni, tapi teni. Ya, teni. Oke guys, understand? Jadi teni ini paling banyak ada di mana? Di rumah atau bare. Jadi
Bare dalam bahasa Sangi itu bare. Rumah dalam bahasa Minahasa juga bale. Tapi dalam pengucapannya kadangkala suare bukan subare. Nah itu kita harus membuat kajian grammatical point, kajian grammar untuk bahasa Sangir. Memang belum ada yang sempat membuat sih. Nah itu untuk teni atau nyamuk. Sekarang kita lanjut ke lalat. Nah lalat dalam bahasa Sangihe itu lango. Jadi biasa ya guys, lango, lalat atau lango. Nah matanya ini berwarna merah. Merah dalam bahasa Sangihe itu mahamu. Dan putih itu sayapnya ada berwarna putih, mawira. Nah di sini kita akan belajar mahamu dan mawira, merah dan putih. Jadi pembelajaran seperti ini lebih mudah dimengerti guys ketimbang kita dengan catatan-catatan. Selanjutnya cicak atau ketok. Jadi bukan keto atau keto, tapi ketok. Jadi O-nya itu ditekan. Jadi O juga ada dua dalam bahasa Sangir. Dalam fonologinya, dalam istilah fonologi. Ada O, ada O. Nah jadi mohon maaf ya guys kalau saya berbicara dengan istilah bahasa. Karena saya adalah sarjana sastra, sarjana literatur. Jadi itu dalam istilah morfologi itu ketok. Jadi bukan O. O. Oke? Itu untuk ketok atau cicak. Cicak di dinding. Dinding dalam bahasa Sangihe darendung. Darendung. Yaitu dinding. Oke, next. Kucing atau meo. Jadi bukan meo, tapi meo. Nah itu ditekan lagi, O-nya ditekan. Meo, bukan meo, tapi meo. Kucing. Jadi hati-hati ya guys, salah Anda mengucapkan penekanannya dan fonologinya itu bisa ditertawai orang ya guys. Oke, itu untuk kucing. Jadi sini ada kucing, ada tatelu. Meo tatelu. Kucing, 3 kucing. Sembau, darua, tatelu. Jadi mirip dengan bahasa Bantik juga. Sembau, darua, tatelu. Nah ada orang Sangir mengatakan bahwa suku Sangir asalnya dari Filipina. Hey, saya sudah pernah ke Filipina guys. Dan di sana itu bahasanya itu Tagalog, Bisaya, dan bahasa Inggris. Dan itu istilahnya deviasinya jauh sekali dengan bahasa Sangihe. Kalau mungkin dengan bahasa Bolmong ada kemiripan. Sehingga jangan heran orang Bolmong mengatakan bahwa leluhur mereka itu dari Filipina. Karena memang bahasa mereka ada kemiripan dari pendekatan linguistik. Tapi orang Sangir jauh guys. Orang Sangir itu bahasanya mirip ke Minahasa, ke bahasa Bantik. Oke guys, jangan heran kalau orang Minahasa dan orang Sangir dari zaman dahulu tidak pernah berperang. Tidak ada catatan peperangan antara suku Sangir dan suku Minahasa. Tapi peperangan tercatat antara suku Sangir dan suku Mindanao serta suku Minahasa dan suku Bulamangondo itu ada. Ada catatan bagaimana orang Amurang, orang Tompasok Baru berperang dengan orang-orang Bulamangondo dan dibantu oleh pasukan dari Sangihe. Begitu juga orang Minahasa berperang dengan orang Mangindano dibantu oleh pasukan dari Sangihe. Dari orang Minahasa dan orang Sangi dalam kesukuan itu dari sejak zaman dahulu kala itu saling bantu-membantu. Karena kita adalah tou kawanua. Ya, kalau Minahasa kan menyebut dengan kata tou. Kalau kita menyebut dengan kata tau kawanua. Oke, sekarang kita lanjut ke tikus. Dalam bahasa Sangihe barawo. Ya, di sini L-nya ini ada R di bawah. Nah, memang dalam fonologi tidak ada lambang itu. Kita yang harus membuat. Jadi karena bahasa di dunia itu saya sudah banyak belajar bahasa itu yang Sangihe ini yang unik. A-nya ada 2, ada A, O-nya ada 2, ada O, ada O. E-nya ada 4, ada E, ada E, ada E, ada E. Dan sedangkan L-nya ada 2 juga. Ada L, ada R. Jadi barawo. Jadi bukan orang Sangir tidak bisa menyebut L. Karena kata lenso itu tidak disebut rengso tapi lenso. Ya itu bahasa Sangir juga lenso sama. Oke, tikus barawo. Barawo ya, tikus. Anjing. Nah, dalam bahasa Sangir asu. Nah, asu biasa, tidak ada asu atau asu. Anjing. Ada juga orang Siau atau orang Tagulandang menyebutnya dengan kata kapuna. Jadi itu ya berbeda-beda lah. Ada tambahan, mungkin ada pengaruh bahasa apa dari mana, dari Minahasa atau dari Bulamangondo. Saya kurang tahu. Nah, babi dalam bahasa Sangihe bawi.
babi, bawi. Nah di sini kan babi ini kan berwarna putih, jadi bawi mawira. Kalau yang merah kan bawi mahamu. Seperti tadi kan ada mahamu dan mawira. Oke, next. Sekarang kita ada sapi. Dalam bahasa Sangihe, sapi. Nah, nanti kita juga akan belajar bahwa Sangihe ini dipengaruhi oleh bahasa Portugis dan bahasa Spanyol. Karena kita juga dahulunya sebelum Belanda datang, kita sudah dijajah, atau bukan dijajah ya, bermitra dengan orang Portugis dan orang Spanyol. Sehingga banyak orang Sangihe ini keturunan Portugis dan keturunan Spanyol. Mereka adalah salah satu nenek moyang kita. Jadi bagi Anda mungkin yang kurang percaya ya karena Anda tidak meneliti. Coba Anda meneliti dalam pendekatan linguistik. Sekarang ini kuda. Nah, dalam bahasa Sangihe itu cavalo. Nah, inilah yang diambil dari bahasa Portugis atau bahasa Spanyol. Caballo dalam bahasa Portugis. Kenapa orang Sangihe mengenal kuda? Karena pada waktu itu orang-orang Portugis itu membawa kuda itu dari wilayah timur-timur ke wilayah Sangihe. Sehingga ada kuda di wilayah Tabukan. Dan di wilayah Tahuna Kolongan juga ada kuda. Karena Raja Kolongan itu Tatehewoba itu juga mereka juga memiliki keturunan dari Portugis dan Spanyol. Sehingga anaknya kan Don Martin Tatandang Musa dan Pocarila. Jadi Pocarila ini bukan bahasa Sangihe, ini bahasa Portugis, guys. Pocarila. Nah itu, seperti juga Raja Santiago di Manganitu. Itu adalah keturunan Spanyol dan Portugis. Beliau kuliah di Universitas tertua di Asia Tenggara, Santo Tomas pada abad ke-16. Bisa dikatakan kita orang Sangihe adalah orang pertama yang menginjak bangku di kaki perkuliahan. Tetapi setelah Belanda masuk, hampir 200 tahun guys, sejak Belanda mengusir Portugis dan Spanyol, orang Sangihe itu dibiarkan dalam gelap gulita. Jadi penginjilan dilarang, tanaman-tanaman di bumi hanguskan. Bayangkan guys, Belanda sudah menginvasi Sangihe sejak abad ke-16, mengusir Portugis dan Spanyol hanya karena alasan perdagangan, monopoli dagang oleh VOC. Dan mereka baru mendatangkan para penginjil pada abad ke-18. Saya punya buku sejarahnya itu yang ditulis oleh Brilman. Pada abad ke-18, itu pun bukan prakarsa VOC atau Belanda, tapi inisiatif dari para penginjil-penginjil di Jerman. Bayangkan guys, ada ratusan tahun itu orang Sangihe itu hidup dalam kegelapan. Tidak ada pengembalaan. Nah sekarang binatang yang selanjutnya adalah kambing. Dalam bahasa Sangihe, kambing. Ya, hanya itu. Buaya. Dalam bahasa Sangihe, bualah. Buala ya. Ayam. Dalam bahasa Sangihe, manu. Jadi bukan manu, tapi manu. Manu. Ular dalam bahasa Sangihe ada 2. Ada tempu, ada katoang. Nah biasanya kalau besar itu disebut katoang. Tempu juga ya sedang-sedang seperti itu. Selanjutnya disebut dengan kepiting atau dalam bahasa Sangihe kahaka. Nah dalam bahasa Sangihe itu kepiting ada banyak. Ada kepiting kahaka limangu, ada kahaka ini. Begitu juga nama ikan. Begitu juga kelapa. Kelapa dari kecil, tito, sampai tangkure, sampai puringka, sampai bango. Itu semua ada namanya. Nanti kita bahas pada materi yang berikutnya. Jadi seperti kelapa yang masih istilah kalau bahasa Indonesia kan bangok-bangok. Kelapa ya kelapa. Tidak ada, pokoknya kelapa muda, kelapa tua, kelapa jatuh, kelapa lingku. Tapi bahasa Sangihe itu beda. Dari dia seperti padi itu tito. Baru dia menjadi tangkure. Kelapa yang biasanya diminum untuk obat membersihkan paru-paru. Baru puringka atau kelapa muda yang dipakai untuk makan. Baru bango yang kelapa yang sudah siap diolah menjadi santan. Baru serta dia jatuh disebut dengan luka. Nah serta dia juga digigit oleh tupai disebut dengan lingkube. Nah itulah kita kaya akan warisan bahasa. Oke guys. Selanjutnya burung merpati atau dalam bahasa Sangihe paluma. Nah ini juga dari bahasa Spanyol atau Portugis, paluma. Nah, dari mana kita tahu kalau kita tidak punya pengaruh Spanyol tuh, tiba-tiba paluma. Sementara di bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, nama merpati itu beda. Tapi kita paluma. Nah, itulah bukti bahwa kita punya warisan darah-darah Spanyol dan Portugis. Sekarang burung gereja dalam bahasa Sangihe sarumisi.
Jadi burung-burung kecil yang biasa tinggal di gereja. Nah, selanjutnya adalah burung elang atau kalembah, atau juga disebut dengan manuk gahuda. Nah, selanjutnya adalah kina atau ikan. Nah, begitulah. Jadi ikan juga ada banyak. Setiap ikan memiliki nama, nanti saya akan membahas segala macam jenis ikan dan nama-namanya, segala macam jenis binatang dan bukan binatang ya, ini kan binatang, ada juga tambahan segala jenis tumbuh-tumbuhan, beberapa macam padi ladang ya guys. Jadi orang Sangir mengenal 6 macam padi ladang yang sampai sekarang orang Sangir pada rata sudah bariawa, tidak tahu. Nah, itulah kita harus kembali menggali kekayaan budaya kita supaya generasi itu menjadi bangga bahwa suku kita ini adalah suku yang luar biasa di masa lalu. Kalaupun sekarang banyak orang yang kurang memahami, mencintai daerahnya karena dia kurang membaca literatur tentang daerahnya sendiri, terlalu banyak mempelajari kebudayaan orang luar, orang mungkin orang Jawa, orang Sumatera, orang Makassar, tapi mempelajari kekayaan budaya sendiri kurang, sehingga kebanggaan terhadap daerah kurang. Nah, inilah tujuan saya. Jadi mohon dukungannya dan see you next time on my next video. Thank you.